Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Ibu berharap anandaku semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu analisis bukti transaksi keuangan. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang dokumen sumber dan perlakuannya pada perusahaan jasa. Ya, yang meliputi ruang lingkup perusahaan jasa, yaitu pengertian dan ciri-ciri daripada perusahaan jasa. Kemudian ada dokumen sumber yang terkait dengan perusahaan jasa. Kemudian bagaimana pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal, serta apa pengertian serta fungsi daripada jurnal, serta bagaimana memindah bukukan ke dalam buku besar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis bukti transaksi keuangan. Ya, berbicara tentang analisis keuangan, analisis bukti transaksi keuangan, ya, dalam menganalisis bukti transaksi dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dari semua informasi yang tercantum di dalamnya. Dengan adanya analisis akan diketahui kapan terjadinya suatu transaksi, jatuh tempo pembayaran, dan informasi lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Nah, apa tujuannya atau apa kegunaan dari bukti transaksi tersebut? Antara lain, yaitu yang pertama adalah sebagai dasar pencatatan akuntansi. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan dengan cara mencatat semua kerjasama dalam bentuk tulisan. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Iya, beberapa contoh analisis bukti transaksi yang mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Yang pertama yaitu pengaruh transaksi keuangan terhadap akun harta dengan harta. Misalnya menerima pelunasan piutang. Contoh transaksinya. Pada tanggal 4 Januari 2020, percetakan Prima menerima pembayaran piutang usaha dari PT Pratama sebesar Rp5.450.000. Sekarang kita mau analisis. Ya, transaksi tersebut itu berpengaruh terhadap akun harta dengan akun harta, yaitu akun harta berupa kas bertambah dan akun harta berupa piutang usaha berkurang, masing-masing sebesar Rp5.450.000. Kita ketahui bahwa ketika harta itu bertambah, maka dia akan dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Berarti transaksi tersebut di atas ketika dibuatkan jurnal, maka kita akan mencatat kas di sebelah debit sebesar Rp5.450.000 dan mencatat piutang usaha di sebelah kredit juga sebesar Rp5.450.000. Yang berikutnya adalah ketika membeli harta atau aktiva secara tunai. Contoh transaksinya. Pada tanggal 6 Januari 2020, percetakan Prima membeli perlengkapan untuk keperluan percetakan sebesar Rp2.200.000 secara tunai. Bagaimana analisisnya? Kita lihat. Transaksi tersebut itu berpengaruh terhadap akun harta dengan
harta, yaitu akun harta berupa perlengkapan bertambah dan akun harta berupa kas berkurang masing-masing sebesar Rp2.200.000. Itu adalah analisisnya. Bagaimana ketika kita mau mencatat ke dalam jurnal? Nah, ketika dicatat ke dalam jurnal, tadi dikatakan bahwa hartanya bertambah. Hartanya bertambah berupa perlengkapan sebesar Rp2.200.000 dan hartanya berkurang berupa kas juga sebesar Rp2.200.000. Berarti kita akan menjurnal dengan jurnal perlengkapan pada kas sebesar Rp2.200.000. Ya, contoh berikutnya adalah menjual salah satu harta atau aktiva secara tunai maupun kredit. Contoh, pada tanggal 15 Januari 2020, percetakan Prima menjual sebuah sepeda motor seharga Rp15 juta kepada Tuan Aditya secara tunai. Nah, analisisnya yaitu transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun harta dengan akun harta, yaitu akun harta berupa kendaraan berkurang dan akun harta berupa kas bertambah masing-masing sebesar Rp15 juta. Jika dicatat ke dalam jurnal, berarti kita akan mencatatnya yaitu kas bertambah di sebelah debit dan kendaraan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp15 juta. Jika yang dijual secara tunai adalah jenis harta yang lain, misalnya tanah, gedung, atau peralatan, maka akun harta yang berkurang sesuai dengan jenis harta yang dijual. Dan akun harta yang bertambah itu sudah pasti adalah kas. Nah, bagaimana kalau penjualan secara kredit? Akan berpengaruh pada akun harta dengan akun harta, yaitu akun harta sesuai dengan jenis harta yang dijual berkurang dan akun harta berupa piutang usaha bertambah. Misalnya ketika menjual kendaraan secara kredit, berarti yang berkurang itu adalah kendaraan dan yang bertambah adalah piutang usaha sebesar berapa harga jualnya. Berikutnya yang kedua yaitu pengaruh transaksi keuangan terhadap akun harta dengan utang. Misalnya ketika membayar utang. Contoh transaksinya. Pada tanggal 10 Januari 2020, percetakan Prima membayar utang usaha kepada PT Andika sebesar Rp40 juta atas pembelian mesin cetak tertanggal 12 Desember 2019. Bagaimana analisisnya? Ya, transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun harta dengan akun utang, yaitu akun harta berupa kas berkurang dan akun utang berupa utang usaha berkurang masing-masing sebesar Rp40 juta. Yang berikutnya apabila membeli harta atau aktiva secara kredit. Contoh transaksinya. Pada tanggal 15 Januari 2020, percetakan Prima membeli sebuah mesin cetak secara kredit di PT Andika Wijaya seharga Rp20 juta. Bagaimana analisisnya? Ya, transaksi tersebut itu berpengaruh terhadap akun harta dengan akun utang, yaitu akun harta berupa mesin bertambah dan akun utang berupa utang usaha bertambah
masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Jika dibuatkan jurnal atau dicatat ke dalam jurnal, maka kita akan membuat jurnal yaitu mesin di sebelah debit dan utang di sebelah kredit masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Contoh yang berikut adalah mengembalikan harta atau aktiva yang dibeli secara kredit karena aktiva tersebut rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Misalnya seperti ini, anandaku semua biasa membeli. Kemudian ada barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan pesanannya kita ataupun barang tersebut cacat. Maka barang tersebut akan kita kembalikan karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, contoh transaksinya seperti ini. Pada tanggal 16 Januari 2020, mengirim nota debit kepada PT Andika Wijaya atas pembelian mesin cetak tertanggal 15 Januari 2020 karena mesin cetak yang dibeli dalam keadaan rusak. Bagaimana analisisnya? Transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun harta dengan akun utang, yaitu akun harta berupa mesin berkurang dan akun utang berupa utang usaha berkurang masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Nah, kalau misalnya kita mau catat ke dalam jurnal, maka kita akan mendebet utang usaha. Kenapa didebet? Karena kita ketahui bahwa saldo normal utang itu adalah bersaldo kredit. Berarti ketika dia bertambah dia akan berada di sebelah kredit dan ketika dia berkurang maka dia akan berada di sebelah debit. Nah, karena ini adalah berkurang maka posisi utang itu berada di sebelah debit. Sementara mesin itu akan berada di sebelah kredit. Selanjutnya adalah pengaruh transaksi terhadap akun harta dengan modal. Misalnya menerima setoran tambahan modal dari pemilik. Ya, contoh transaksinya. Pada tanggal 18 Januari 2020, Tuan Indra Setiawan yang merupakan pemilik percetakan Prima menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta rupiah sebagai tambahan modal. Nah, sekarang kita analisis. Transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun harta dengan akun modal, yaitu akun harta berupa kas bertambah dan akun modal berupa modal Tuan Indra Setiawan bertambah masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Kalau misalnya kita mau catat ke dalam jurnal, berarti kita akan mendebet kas dan mengkredit modal sebesar 25 juta rupiah. Ya, setoran tambahan modal oleh pemilik itu tidak hanya berupa uang kas, bisa juga berupa harta atau jenis harta atau aktiva lainnya, misalnya tanah, peralatan, perlengkapan ataupun kendaraan. Maka ketika dicatat, akun yang berpengaruh adalah akun harta yang bertambah sesuai dengan harta yang disetor oleh pemilik. Misalnya kalau yang disetor adalah peralatan, berarti yang bertambah adalah peralatan berpasangan dengan modal. Kalau peralatannya bertambah, berarti modalnya juga ikut bertambah. Ya, yang berikut adalah pengambilan pribadi oleh pemilik atau biasa disebut dengan FRIVE. Contoh transaksinya. Pada tanggal 23 Januari 2020, Tuan Indra Setiawan
selaku pemilik percetakan Prima mengambil kas perusahaan sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, analisisnya itu transaksi tersebut berpengaruh kepada akun harta dengan akun modal. Akun harta berupa kas berkurang dan akun modal berkurang karena adanya prive Tuan Indra Setiawan masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Kalau misalnya kita mau catat ke dalam jurnal, berarti prive-nya Tuan Indra Setiawan bertambah, kita akan catat di sebelah debit, dan hartanya berupa kas berkurang, kita akan catat di sebelah kredit. Selanjutnya adalah menjual jasa secara tunai. Pada tanggal 25 Januari 2020 menerima pendapatan atas jasa cetak dari Nona Nindi sebesar Rp6.500.000 secara tunai. Analisisnya yaitu transaksi tersebut berpengaruh terhadap akun harta dengan akun modal. Akun harta berupa kas bertambah dan bertambahnya akun modal dengan adanya pendapatan masing-masing sebesar Rp6.500.000. Ketika dicatat ke dalam jurnal, maka kita akan mendebit kas dan mengkredit pendapatan masing-masing sebesar Rp6.500.000. Nah, yang berikutnya adalah menjual secara kredit. Kalau tadi menjual secara tunai, sekarang adalah menjual jasa secara kredit. Contoh transaksinya. Pada tanggal 26 Januari 2020 menyelesaikan jasa cetak buku sebesar 5 juta rupiah dan sudah dikirim. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengiriman. Nah, apa yang berpengaruh terhadap penjualan secara kredit? Tadi kita sudah menyelesaikan jasa, berarti yang bertambah adalah pendapatan. Tetapi belum kita terima uangnya. Kita sudah selesai mengerjakan, tetapi kita belum terima uangnya. Berarti ketika belum diterima uangnya, berarti yang bertambah adalah piutang usaha. Berarti kalau dicatat ke dalam jurnal, maka kita akan mendebit piutang usaha dan mengkredit pendapatan jasa. Yang berikutnya adalah ketika membayar beban. Contoh transaksinya. Pada tanggal 28 Januari 2020 membayar pemasangan iklan untuk 2 minggu di Dewata Pos sebesar Rp800.000. Nah, bagaimana menganalisis? Analisisnya itu berpengaruh terhadap akun harta berupa kas dan kemudian akan mengeluarkan biaya. Berarti ketika kita mencatatnya ke dalam jurnal, maka kita akan mendebit beban dan mengkredit kas. Berarti beban iklan pada kas sebesar Rp800.000. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Ibu telah jelaskan tadi dapat anandaku semua pahami dan mengerti. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, silakan anandaku tulis di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.